extensible, extensible markup language, atau juga paket bahasa ya, paket bahasa yang dalam hal ini melandasi ya, melandasi paket bahasa yang berbasis web. Jadi XML di sini gitu ya, seiring dengan perkembangan gitu ya, perkembangan internet dan juga perkembangan informasi yang dalam hal ini berbasis web, yang lingkupnya sudah lingkup global gitu ya, di mana kepentingan kepentingan yang diinginkan gitu ya, itu adalah bagaimana mengelola data ya, dan juga mengelola informasi serta mengalirkannya ya, dan mengalirkannya kepada orang sehingga bisa memudahkan ya untuk mempelajari gitu ya, kemudian memudahkan untuk memahami dan juga memudahkan untuk menganalisa gitu ya. Dan organisasi di sini bisa memanfaatkannya antar departemen, antar region, malah juga antar negara ya. Dan juga perkembangan enterprise resource planning 2 gitu ya, dan juga enterprise ECM tersebut pada era inter dan juga intra collaboration ini juga makin membumi gitu ya. Dan permasalahan yang terjadi adalah sejauh mana ya mainframe lama ya, dengan juga perkembangan PC atau juga perkembangan sistem operasi yang pada saat ini berkembang, Windows atau juga Macintosh gitu ya. Di sini semuanya harus memiliki data yang harus terstandarisasi ya. Jadi kewajiban data terstandarisasi walaupun berbeda mainframe ya, walaupun berbeda sistem operasi. Dan data di sini secara universal gitu, konsekuensinya harus mengalir ya ke seluruh sistem. Sehingga apabila data itu mengalir ke seluruh sistem ya, maka akan memudahkan ya, memudahkan untuk menganalisanya, kemudian juga menerjemahkannya di antara paket-paket yang berbeda ya, di antara berbagai sistem operasi tersebut, dan memudahkan orang untuk membacanya ya dengan perangkat yang berbeda. Nah, sehingga spesialisasi perangkat keras ya dan juga spesialisasi perangkat lunak dibutuhkan ya, dibutuhkan di dalam hal ini sehingga memerlukan alat ya untuk membacanya. Dan juga kita lihat di sini bahwasanya ada beberapa problem ya. Nah, problem ya yang terkait dengan permasalahan yang ada di Amerika ya, di mana hampir 20% ya perusahaan-perusahaan di Amerika 20% dari GDP-nya itu mengeluarkan pembiayaan atau juga belanja hanya untuk mendapatkan informasi yang baru ya. Jadi hanya untuk mendapatkan informasi yang baru, tapi pengeluaran belanjanya begitu besar ya. Sehingga 90% informasi didapatkan ya karena mengeluarkan belanja yang besar. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan database saja ya. Ya, dan juga perkembangan bisnis di sini gitu ya, hampir dihasilkan dari pengeluaran tersebut ya, dengan jumlah yang mencapai hampir 100 miliar dolar per tahunnya ya. Sehingga informasi yang disimpannya ya dalam hal ini disimpan dengan berbagai format ya di dalam sistem komputer. Oke ya. Dan juga di antara berbagai modul penyimpanan tersebut ya, sehingga juga mengalami beberapa masalah, yaitu masalahnya adalah permasalahan untuk menelusuri gitu ya, permasalahan untuk mengakses ya, dan juga permasalahan untuk mendistribusikan informasi tersebut. Sehingga ada solusi gitu ya. Solusinya terkait dengan kombinasi yang ditawarkan ya, berupa informasi, yaitu menyediakan perangkat lunak ya dan juga platform perangkat keras ya dengan berbagai persyaratan. Di antara solusinya yang pertama yaitu adalah yaitu transparansi kepada user. Jadi transparansi kepada user di sini mengandalkan hal-hal apa saja yang bisa dijangkau oleh user. Yang kedua adalah
user, gitu ya. User itu dapat menyimpan data ya, dan juga menyimpan informasi dengan format-format yang berbeda. Sebagai contoh, ya bagaimana menggunakan database dengan format teks, gitu ya. Dan solusi ini, gitu ya, ini dilakukan secara berulang-ulang ya, dalam kerangka menghasilkan data dan juga menghasilkan informasi. Selain itu juga solusi yang lainnya, yaitu solusi yang terkait dengan untuk menampilkan ya berupa hasil cetak ya, kemudian tampilan layar atau juga ditampilkan di web atau juga berupa format yang dalam bentuk CD ya atau juga DVD. Nah, maka dalam hal itu ada format yang disebut dengan extensible markup language ya. Jadi extensible markup language di sini merupakan suatu kebutuhan di mana extensible markup language di sini bukan merupakan solusi terkait dengan permasalahan kebutuhan informasi secara menyeluruh, gitu ya, tapi dalam jangka yang panjang, ya, bukan jangka yang pendek. Dan extensible markup language di sini merupakan tahapan awal, ya. Jadi tahapan awal yang terkait dengan revolusi bagaimana mentransfer data dan juga mentransfer informasi dan juga mengidentifikasi terkait dengan penggunaan internet ya. Dan XML di sini dikembangkan dalam beberapa dalam beberapa momentum dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Dan beberapa vendor menyediakan ya format XML di sini dengan memperkenalkan beberapa produknya dan juga mempromosikan XML tersebut ya. Di antaranya Microsoft ya. Kemudian juga XML di sini merupakan aplikasi yang lingkupnya menyeluruh gitu ya, dalam suatu area yang digunakan untuk kebutuhan sains ya, kebutuhan matematika, ya kebutuhan keagamaan, musik ya atau juga kebutuhan bisnis malah gitu ya. Dan format XML di sini gitu ya, ini menggunakan paket bahasa gitu ya. Jadi paket bahasa yang bisa dibaca ya oleh area bisnis yang berbeda, mulai dari sistem pengadaan ya, sistem e-commerce ya, atau juga sistem pertukaran data elektronik, atau juga sistem pembayaran elektronik gitu ya, atau juga transfer data keuangan secara transfer data keuangan ya, serta produk turunannya. Ini semuanya disediakan ya oleh XML tersebut. Dan XML tersebut berpengaruh juga di berbagai area, diantaranya terkait dengan salah satunya adalah aplikasi akuntansi, aplikasi keuangan, iklan, dan juga manufacturing. Dan XBRL di sini ini adalah suatu aplikasi yang dikembangkan ya, extensible ya. Jadi pengembangan lebih lanjutnya dari XML itu merupakan suatu format elektronik yang menyederhanakan ya, aliran terkait dengan konten pada laporan keuangan serta menyederhanakan penampilan performance report ya serta menyederhanakan beberapa catatan akuntansi dan juga catatan lainnya ya. Ya dalam hal ini terkait dengan penggunaan beberapa perangkat program ya. Dan selain dari XBRL berkembang lagi ya yang namanya XBRL ya. Jadi XBRL di sini merupakan khusus ya pada lingkup bidang industri akuntansi ya, terkait dengan bagaimana menstandarisasi masalah pelaporan ya dan juga menstandarisasi transformasi ya data digital ya dalam bentuk bit dan juga dalam bentuk byte. Dan data keuangan yang tersaji pada laporan keuangan berupa data akuntansi biaya atau juga data informasi perpajakan ya. Nah, ini merupakan hal yang dicakup ya oleh XBRL tersebut sehingga terjadilah standarisasi dokumen ya. Kemudian juga analisanya dipahami, bisa mudah dianalisa. Jadi XBRL itulah ya didesain ya tujuannya agar data keuangan terstandar ya dan mudah ditransfer, kemudian juga mudah disajikan, kemudian juga mudah disajikan dengan berbagai format ya. Jadi
extensible markup language di sini merupakan suatu temuan ya terkait dengan apa ya dalam kegiatan bisnis yang lebih luas, kemudian institusi akuntansi dan juga lembaga-lembaga pemerintah ya. Dan ini bisa dilihat pada situsnya ya. Antara XML dan juga XBRL ya. Nah, ini mencakup juga lingkupnya adalah layanan terhadap aplikasi akuntansi dan juga kepada pihak internal serta juga kepada pihak eksternal ya dari laporan akuntansi tersebut. Sehingga laporan tersebut berdampak terhadap pengiriman data antara lingkup bisnis yang mudah dipahami ya dengan juga menggunakan paket bahasa yang mudah digunakan. Dan cakupannya di sini yang mencakup penyajiannya dan juga pemrogramannya yang menggunakan paket bahasa. Nah, kalau kita melihat inilah perkembangan paket bahasa tersebut ya. Jadi dari tahun 60 diperkenalkan yang namanya Hyperlink Markup Language, tahun 60-an ya diperkenalkan yang namanya RTP atau juga Rich Text File. Kemudian juga Graphic Communication Association ya sampai pada apa ya? Sampai pada GML atau disebut dengan Creator Generalized Markup Language. Tahun 78 diperkenalkan yang namanya ANSI ya atau disebut dengan Computer Language Processing Text Committee. Tahun 80-an ya diperkenalkan SGML dan juga diperkenalkan yang namanya tahun 80-an WYSIWYG ya. WYSIWYG atau What You See is What You Get ya. Nah, ini merupakan paket bahasa. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak menggunakan WYSIWYG ini? Pernah, Prof. Pernah ya, sama. Lotus R24. Ya, Lotus dan Underdose ya, Pak ya. Ya, Prof. Ya, saya pinjamannya, Pak. Nah, saya pun juga pernah menggunakannya juga nih, WYSIWYG. Mudah memang kalau kita bandingkan dengan sekarang ya. Oke. Kemudian tahun 90-an lah, ya, tahun 90-an ya muncul yang namanya Triple W atau disebut dengan World Wide Web, ya HTTP, HTML dan URL. Dan tahun 2000 ke atas gitu ya. Ini berkembang terus ya, extensible markup language di sini ya. Berkembang terus. Nah, itulah sejarahnya, Bapak Ibu ya. Sejarah paket bahasa yang menuju arah standarisasi pelaporan tadi ya, yang berdampak terhadap penyajian pelaporan akuntansi. Nah, itu tujuannya. Ya, kemudian di sini markup language di sini itu bukanlah bukanlah paket program ya. Jadi kalau dikatakannya paket program itu ya kita udah mengenalnya, apa itu dikatakan COBOL ya kan, Fortran atau apalagi iCloud sekarang kan. Itu adalah paket bahasa. Nah, sedangkan markup language di sini fungsi dasarnya adalah menyajikan teks. Nah, itu. Jadi dia hanya sekedar menyajikan teks dalam dokumen elektronik. Nah, ini dikatakan markup language di sini. Jadi markup language ini khususnya peranannya adalah sebagai kamus data ya. Nah, jadi a dictionary. Kemudian juga memberikan makna ya. Kemudian juga menginginkan kapan ya untuk ditingkatkan lebih lanjut serta meningkatkan kualitas teks. Jadi markup language di sini ditujukan ya untuk apa ya membaca teks-teks yang berkode. Jadi markup language di sini ditampilkan sebagai suatu simbol khusus ya yang memberikan makna dan arti. Dan kemudian juga tadi SGML ya, kita lihat bahwasanya SGML di sini berkembang tahun 86 ya. Nah, ini sejarah ya. Kita lewatkan aja. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara HTML dengan XML. Apa itu gitu ya? Hypertext Markup Language dengan Extensible Markup Language. Nah, untuk Hypertext Markup Language di sini perbedaannya. Nah, ini sebagai dasar ya untuk menampilkan web. Jadi HTML itu adalah hal yang mendasar ya untuk menyajikan web. Sedangkan XML ya di sini dapat digunakan sebagai penyimpanan ya dan juga
menstrukturkan informasinya. Kemudian XML di sini adalah hal yang dasar gitu ya, sebagai suatu format dokumen ya. Kemudian sedangkan XML di sini adalah sebagai present dan juga mendefinisikan mulai dari author yang mendesain ya, kemudian juga XML hypertext sampai pada XML style sheet. Nah, inilah bedanya antara hypertext markup language dan juga XML, Pak Ibu ya. Nah, sedangkan XML secara menyeluruh kita melihat ya bahwasanya banyak beberapa pertanyaan ya, di mana pertanyaan tersebut yang sulit dijawab, ya. Di mana XML di sini ditujukan sebagai langkah untuk pengorganisasian ya, dan juga memanage informasi. Jadi konstelasinya sebagai suatu teknologi suplemen ya, sebagai suatu teknologi suplemen, dan paradigmanya adalah paradigma mengendalikan informasi dengan format, yaitu format internet ya, karena dewasa ini adalah eranya internet. Jadi begitu banyaknya volume data ya, yang dicakup oleh XML di sini gitu ya, sehingga pembuatan XML dokumen yang menggunakan XML markup ya, dan menggunakan ya satelit teknologi untuk dikembangkan. Jadi pengembangannya berlanjut kepada berlandaskan pada gambar dan juga berbasis web. Dan untuk XML dokumen di sini ini merupakan dasar ya untuk informasi yang mencakup konten ya dan juga aturan ya yang ada di dalam extensible markup language di sini. Nah, jadi kontennya di sini meliputi XML dokumen di sini meliputi ya to, from ya, date, subject. Oke. Dan XML di sini ini secara signifikan spesifikasinya 1 dan 0 ya. Jadi menggunakan standar, yaitu standar ISO ya, di negara Eropa Barat karakternya, dan karakternya di sini menggunakan kode ya, dan kodenya ada 65.536 karakter. Oke, nah kita lewatkan. Dan ini adalah karakter pembacaannya ya. Jadi karakter pembacaannya adalah spesifikasi Unicode ya, kemudian IANA ya, kemudian IATF dan juga IATF, Bapak Ibu ya. Dan XML di sini ini menyediakan ya dalam paket dalam bentuk sintak ya. Jadi dalam bentuk sintak dan juga beberapa bentuk-bentuk deviasinya. Jadi XML di sini cara membacanya adalah dalam bentuk sintaks ya. Jadi sama kalau Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi misalnya Lisrel ya. Ada yang pernah menggunakan Lisrel? Olah datanya, statistiknya. Nah, itu kalau Lisrel ya biasa ya Bapak Ibu, dia menggunakan pendekatan sintak ya. Nah, jadi itu ya, XML itu menggunakan pendekatan sintaks juga ya, atau disebut dengan well form. Jadi di sini well form di sini bentuknya adalah to, from, and so forth ya. Ya, dan berikutnya inilah ya, kita lihat lagi. Nah, ini ringkasannya ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi udah. Nah, sekarang bagaimana bahwasanya tadi XML atau juga extensible markup language gitu ya, ini bisa digunakan oleh user gitu ya. Nah, bagaimana polanya? Nah, misalnya modelnya seperti ini ya. Jadi ini beberapa perusahaan-perusahaan yang go public lah ya di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Dalam di Bursa Efek ya. Itu dalam pengungkapan informasinya itu semua menggunakan file yang berbasis XML gitu ya. Jadi bagaimana ya pengungkapan informasi yang ada pada misalnya 500 perusahaan yang go public tersebut ya di Bursa Efek,
itu dikonversikan semua dokumennya dalam format XML gitu ya. Dan selanjutnya bisa dibaca ya, dibaca di bursa efek yang lain, yaitu misalkan di Osaka Securities Exchange ya. Dan konversi dari XML tersebut menjadi HTML ya. Jadi sebelum menjadi hypertext markup language itu ada pemrosesan dokumen processing system ya yang disebut dengan XLT ya, sehingga berubahlah bisa dibaca dalam bentuk media dan juga ditampilkan di web gitu ya. Nah, ini evolusinya ya. Ini alurnya perkembangan dari bagaimana dokumen elektronik tadi bisa dibaca dengan cepat pada saat yang itu juga ya. Jadi detailnya tergambar sebagai berikut ini gitu ya. Jadi keuntungannya apa sih gitu ya? Dengan adanya pengubahan format dokumen ya dari XML menjadi HTML ya. Keuntungannya bisa real time ya. Inilah yang diinginkan. Jadi real time disclosure of information. Nah, real time disclosure information serta juga information format fleksibel dan juga reduce paperwork. Nah, ini tujuannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau nyusun disertasi ini pun juga bisa dijadikan model ya. Bisa diambil topik gitu ya terkait dengan hal ini. Jarang-jarang ini orang yang meneliti tentang apa ini ya terkait dengan format dokumen yang dihasilkan dari aplikasi akuntansi. Nah, jadi bagaimana XML file di-convert ya menjadi HTML. Jadi formatnya menggunakan format XLLT ya. Dan juga XML tersebut diformat dengan mudah ya ke berbagai media. Jadi yang sudah berubah menjadi hypertext markup language tersebut bisa nampil di web ya. Dan juga bisa dibaca di bursa efek yang lainnya. Ya. Ya mungkin ada yang kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Nah, ini evolusi dari perubahan data atau juga perubahan format ya, sehingga informasi akuntansi itu bisa mengalir ya, bisa dibaca dengan mudah ya. Ini mekanismenya. Nah, jadi antara XML sehingga berubah ya tadi menjadi HTML. Nah, di sini taksonominya sebagai berikut ya. Jadi XML, XML scheme, XML link atau juga XLLT ya. Nah, itu ada di apa kita ya, di e-book kita. Dan taksonominya sebagai berikut ya. Jadi XBRL sehingga nantinya secara apa ya, secara taksonomi menjadi suatu apa ya ditujukan ya ke berbagai negara yang menerapkan standar international accounting di berbagai negara, negara pertama, kedua atau ketiga, dan di antara berbagai negara tersebut juga digunakan di apa ya di berbagai industri-industri yang ada ya, baik itu penerbangan, bank gitu ya, atau juga non-profit organization atau juga lembaga pemerintahan ya. Nah, begitu juga di industri yang ada di suatu negara dan juga di sini taksonomi XBRL ini bisa dibaca juga di perusahaan pertama, kedua, ketiga ya dalam bentuk suatu specific term ya. Dan di sini juga memerlukan beberapa voluntary disclosure ya oleh beberapa perusahaan tersebut gitu ya. Jadi XBRL itu sampai kepada hal itu gitu ya. Jadi jurisdiction-nya ya mengacu pada dalam berbagai standar ya, berbagai industri dan juga berbagai jenis skala perusahaan. Nah, itu evolusi dari perkembangan perubahan standar dokumen ya. Oke. Nah, inilah elemennya. Ya, jadi elemen dari XBRL taksonomi package tersebut yang meliputi ya taksonomi XSD yang dalam hal ini link database linknya meliputi taksonomi XSD misalnya cash ya,
Jadi case di sini merefer pada literatur, ya, literatur dan juga beberapa elemen, gitu ya, elemen yang lebih kecil lagi tentu saja. Ya. Dan juga taksonomi XBRL di sini itu tadi ya, Bapak Ibu ya, mencakup standar internasionalnya yang berlaku di suatu negara dan mengerucut kepada form specific item yang ada pada skala industri yang ada di suatu negara. Semuanya terformat ya dalam bentuk format XBRL instant document. Jadi penyajian pelaporan datanya ya dicakup ya dari aspek regionnya, aspek spesifik industrinya sampai pada spesifikasi perusahaannya. Nah, ini peranan dari taksonominya, Bapak Ibu ya. Sehingga dalam hal ini penyajian evolusi selanjutnya dari XBRL dokumen tersebut itu menyajikan berupa file yang berupa file yaitu dalam bentuk PDF file atau juga HTML file atau juga Word file dan juga text file ya. Nah, ini merupakan output dari yang namanya financial statement report. Ya. Dan inilah kalau kita lihat istilahnya kalau di dalam bahasa pemrograman kamus datanya ya. Jadi kamus datanya ini data-data financial fact ya atau juga data keuangan tadi itu item misalkan pada item kas gitu ya. Jadi pada item kas itu kalau di atributnya meliputi atribut ID ya atribut period, atribut apa ya sub elemen sampai pada entity sub elemen sampai pada the scenario element. Dan elemen lainnya adalah elemen per grup dan elemen per grup itu punya makna, punya definisi dan punya hubungan ya antara satu data dengan data yang lainnya ya pada apa ya pada seluruh item. Nah, inilah bentuk kita lihat ya taksonomi atau juga root elemen ya dari financial fact yang dihasilkan dari XBRL instant document tadi. Nah, itu ya chapter 3 Bapak Ibu. Mungkin ada yang kita diskusikan di sini, silakan. Jadi kesimpulannya adalah ya bagaimana menstandarisasi dokumen ya. Sehingga standarisasi dokumen di sini bisa dibaca antar region ya dalam waktu yang bersamaan ya dan juga dalam berbagai negara yang berbeda dan juga bisa ditransformasikan antar bursa ya. Inilah evolusi dari XBRL instant document tadi. Baik, ada lagi silakan. Ya, kalau nggak ada kita sudahi gitu ya. Oke ya. Jadi saya kira itu saja Bapak Ibu ya. Minggu ini kita sudahi ya. Jadi minggu depan berikutnya adalah Pak Alvin dan Pak Joni ya. Ya Prof. Untuk presentasi Prof. Ya Pak. Prof, bahannya boleh di-share nanti Prof. Oh ya. Belum dapat ya? Ini Pak. Prof. Belum dapat ya? Prof. Belum. Minggu lalu udah. Prof, izin bertanya, Prof. Oke, Bu. Ya, silakan, Bu. Prof, kemarin kan dapat temanya mengenai anti-intrusion techniques. Itu cari jurnalnya yang berkaitan dengan akuntansinya juga ya, Prof? Ya, harus, Bu. Jadi harus ada konten akuntansinya. Ini kan, Prof, di anti-intrusion teknik ini kan ada 7 networknya, Prof. Itu boleh kita pilih salah satu? Boleh, pilih salah satu. Ya kan, Prof? Ya. Nggak mesti yang anti-intrusionnya yang judul pokoknya nggak mesti yang itu ya kan, Boleh, Prof? jadi boleh dia 5 keyword atau 6 keyword. Jadi jangan hanya satu keyword, tapi berhubungan ya dengan itu. Oh, yang berhubungan dengan anti-intrusion. Misalnya kalau mau saya ambil mengenai sistem integrity teknik bisa lah gitu boleh. ya, Prof? Ya, Bu. Oke, berkaitan dengan akuntansi ya, Prof? Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Nah, itu ya Bapak Ibu bahannya udah saya share. Baik, ada lagi silakan. Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya Bapak Ibu sore hari ini. Dan nanti saya create juga dokumennya di e-learning ya untuk Bapak Ibu absen
di e-learning. So, Prof. Ya Pak, ini udah dipoto ya? Udah, Prof. Udah saya Ya. kirim ke WA, Prof. Baik Pak Aldi. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof.